buatkan absen dulu. Amin. Aldion. Ibu. Sakit. Reina. Dafa. Putra. Denny. Karina. Materi hari ini yaitu kita belajar tentang PKN, yaitu tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan kita mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar ini, yang pertama tujuannya adalah kita mengetahui aturan apa saja yang ada di sekolah, kemudian aturan apa saja yang ada di rumah, dan yang ketiga yaitu aturan apa saja yang ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Baiklah, sebelum mulai Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu si Amel dan si Karina pindah ke bangku depan. Dan kelompok yang kedua yaitu Dafa dan Putra. Dafa akan pindah ke bangku Putra. Sekarang silakan dibuka buku PKN-nya. Buku PKN buka halaman 23. Halaman 23. Mempelajari tentang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu aturan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk kelompok 1 silakan Karina dibaca untuk bagian aturan yang ada di sekolah. Duduk aja di bangku. Suaranya dikeraskan, yang lain silakan disimak atau didengarkan ya. Halaman 26. Aturan-aturan di sekolah. Aturan-aturan di sekolah. Apakah di sekolah memiliki aturan tersebut bertujuan menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Berikut beberapa aturan di sekolah. 1. Hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Mengikuti upacara berbendera dengan tertib. 3. Siswa harus bersikap sopan dan jujur. 4. Menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan gedung. Nah, dari yang kita simak tadi yang sudah dibacakan teman kita Karina, aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu hadir 15 menit sebelum jam pelajaran. Jadi kalau sekolah itu harus datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, minimal 15 menit ya. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Setiap hari Senin kan kita sering melakukan upacara bendera, jadi harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. Misalnya yaitu berpakaian lengkap, ada dasi, ada topi, ada kaos kaki. Kemudian yang ketiga, siswa harus bersikap sopan dan jujur. Jadi siswa harus bersikap sopan dan jujur terhadap guru, terhadap teman, dan terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan gedung kelas dan halaman sekolah. Di sini memelihara dalam artian yaitu kita membersihkan lingkungan baik dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Misalnya adanya piket yaitu menyapu ke kelas, misalnya memunguti sampah yang ada di halaman sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apabila aturan-aturan itu kita langgar atau kita masih mengerjakan aturan-aturan itu kita langgar, misalnya tadi kita datang ke sekolah yaitu terlambat, maka ada sanksinya. Kemudian misalnya kita tidak mengikuti upacara bendera. Kemudian apabila kita tidak bersikap sopan kepada guru. Kemudian
jika kita tidak memelihara kebersihan dan keindahan sekolah dan halaman sekolah. Ada sanksinya, yaitu yang pertama akan mendapatkan teguran lisan secara langsung. Misalnya tadi kalau kita sering berantem sama teman, yaitu dapat teguran langsung dari guru. Kemudian apabila kita membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah tidak dalam kotak sampah, maka akan mendapat teguran langsung dari guru. Kemudian apabila masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan mendapatkan teguran tertulis atau surat dari kepala sekolah. Terakhir, kalau sudah mendapat teguran secara lisan, kemudian teguran dari kepala sekolah berupa surat panggilan pada orang tua dan lain sebagainya, yaitu yang terakhir apabila masih melanggar, yaitu dikeluarkan dari sekolah. Itu adalah sanksi yang terakhir. Kemudian bagian B, aturan-aturan yang ada di rumah. Coba kelompok 2, Putra silakan dibaca bagian aturan-aturan yang ada di rumah. Aturan-aturan di rumah. Setiap rumah memiliki aturan yang berbeda. Apakah di rumahmu memiliki aturan? Apa saja aturan di rumahmu? Berikut adalah beberapa aturan di rumah. 1. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. 2. Membantu orang tua. 3. Menghargai semua anggota keluarga. 4. Tidak berteriak dan berkata kasar. 5. Berpamitan kepada orang tua sebelum meninggalkan rumah. Sanksi pelanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak diberi waktu bermain. 2. Fasilitas yang disediakan dapat diambil oleh orang tua. Dari yang dibaca oleh Putra, yaitu aturan-aturan yang ada di rumah. Di rumah juga mempunyai aturan-aturan. Misalnya yaitu aturan yang pertama, merapikan tempat tidur dan setelah bangun tempat tidur setelah bangun tidur. Siapa di sini yang kalau bangun tidur langsung pergi? Enggak ada. Jadi kalau kita bangun tidur, yaitu merapikan tempat tidur. Kemudian membantu orang tua. Membantu apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah. Misalnya menyapu rumah, kemudian mencuci piring, itu juga termasuk membantu orang tua. Kemudian menghargai semua anggota keluarga. Menghargai dalam artian menghormati atau menyayangi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang keempat, tidak berteriak dan berkata kasar. Misalnya yaitu kalau kita mau minta uang pada orang tua harus berkata lemah lembut, tidak boleh minta uang dengan suara berteriak-teriak dan berkata kasar. Kemudian berpamitan kepada orang tua sebelum meninggalkan rumah. Apabila kita mau keluar rumah, mau bermain sama teman, mau pergi sekolah, mau kemana aja, itu harus berpamitan kepada orang tua. Kemudian apabila kita melanggar aturan-aturan tersebut, ada sanksinya, yaitu yang pertama, kita tidak akan diberi waktu untuk bermain. Yang kedua yaitu fasilitas yang disediakan dapat diambil oleh orang tua. Fasilitas seperti misalnya kita di rumah tidak membantu orang tua, selalu main HP. Nah, HP-nya yaitu boleh diambil oleh orang tua. Sanksinya yaitu fasilitas atau apa yang sudah diberikan oleh orang tua boleh diambil kembali, ya. Kemudian selain aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di rumah, dan sekarang yang terakhir yaitu aturan-aturan yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti. Sering kan kita lihat kalau di desa-desa itu sering adanya gotong royong membersihkan desa, gotong royong membersihkan parit-parit itu, ya. Gotong royong membersihkan lingkungan desa. Nah, kemudian tidak membuat kegaduhan atau tidak membuat onar. Kemudian tidak membuang sampah dan merusak lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita di desa misalnya membuang sampah itu di belakang rumah. Misalnya tidak ada lubang untuk membuang sampah, yaitu sampahnya dibakar agar sampahnya tidak kemana-mana. Kemudian tidak membuang sampah pada aliran sungai. Kenapa? Kalau sampahnya dibuang ke aliran sungai akan membuat sungai tidak mengalir dan menyebabkan
menyebabkan banjir. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, sekarang tugasnya yaitu untuk berdiskusi ya. Silakan dibaca dari aturan-aturan di sekolah sampai aturan yang ada di lingkungan sekitar atau aturan yang ada di masyarakat ya. Diskusikan antar kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Diperhatikan apa yang ada di buku itu, diskusikan. Mungkin masih ada yang belum paham. Sudah paham semua? Sudah paham nomor 1? Nomor 2? Kalau sudah paham semua, sekarang coba Ibu jawab pertanyaan dari Ibu ya. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 1, silakan sebutkan 3 aturan yang ada di sekolah. Dan memelihara kebersihan sekolah. 2. Satu harus sopan kepada teman dan guru. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian untuk kelompok 2, silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Coba sebutkan 3 aturan yang ada di rumah. Tidak perlu lihat buku ya. 1. Membantu orang tua. 2. Yang kedua, 1. Membantu orang tua. Yang kedua, Berpamitan sebelum keluar rumah. kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa Putra? Katanya tadi kan sudah paham aturan-aturan ada di rumah. Yang pertama tadi kata si Putra apa? Selalu membantu orang tua. Yang kedua kata si Putra apa tadi Putra? Berpamitan kalau keluar rumah atau izin kalau bekerja kepada orang tua. Sekarang kalau sudah paham tentang aturan-aturan, yang sekarang yaitu bagian 2 kita mempelajari tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Silakan buka buku halaman 28. Sudah? Di sana terdapat fungsi norma adalah memberikan batasan sebagaimana perintah atau larangan. Norma itu yaitu batasan berupa perintah atau larangan. Macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama. Di sini kegiatan ibadah yang ingin kamu lakukan merupakan bagian dari pelaksanaan norma agama. Ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa serta tercantum di dalam kitab suci setiap agama. Selain beribadah, kamu juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Jika melanggar, maka akan mendapatkan dosa dan rasa penyesalan dalam hati. Jadi norma agama ini yaitu misalnya yaitu selalu berbuat baik kepada tetangga, selalu berbuat baik kepada teman, kemudian rajin ibadah. Ibadah misalnya yaitu sholat. Yang kedua yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Jika kamu selalu mengerjakan ujian secara mandiri, berarti kamu telah memiliki nilai
jujur, yaitu tentang perbuatan yang ada di hatimu. Mulanya kita berbuat jujur, berkata baik, ya itu termasuk dalam norma kesusilaan. Kemudian yang bagian C yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan tergantung pada adat istiadat masyarakat. Dianggap sopan atau tidak sopannya, serta sesuatu yang pantas dan tidak pantas. Contoh pelanggaran norma kesopanan tidak tegak, sifatnya tidak tegas, celaan dan kucilan oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain tidak mudah sembarangan, tidak kata kasar atau sopan dan santun. Dari norma kesopanan yaitu yang pertama yaitu bersikap sopan dan santun, bersikap sopan dan santun. Yang kedua yaitu tidak berkata kotor, tidak berkata kotor. Berasa setiap adat istiadat tidak mewajibkan atau melarang kita untuk berkata kotor. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum diantaranya yaitu menciptakan ketertiban di lingkungan. Contohnya yaitu tidak boleh mengendarai kendaraan untuk anak di bawah umur. Nah, seperti kalian yang masih duduk di SD itu tidak boleh membawa kendaraan baik motor maupun mobil. Kemudian membawa kendaraan harus dilengkapi dengan surat, misalnya ada STNK dan BPKB-nya. Tidak boleh motor yang tidak ada suratnya. Kemudian kalau berkendaraan ada namanya kartu SIM, ya, surat izin mengemudi. Kalau kalian yang masih di bawah umur, yang jelas yang pertama yaitu tidak mempunyai SIM, karena SIM itu dibuat oleh orang yang umurnya sudah cukup, ya. Sudah paham sampai sini? Sekarang sebelum Ibu kasih pertanyaan-pertanyaan yang lain, marilah kita diskusikan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Silakan dibaca bukunya, didiskusikan untuk setiap kelompok. Mungkin ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Apa masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, Ibu punya pertanyaan, silakan ditulis pertanyaannya. Untuk kelompok 1, silakan ditulis di kertas sampai. Tugas untuk kelompok 1. Satu aja, satu kertas. Untuk kelompok 1, tugasnya yaitu apa yang akan kamu lakukan ini tugas kelompok 1. Jika ada temanmu yang merusak
Berikan contoh norma agama. Berikan contoh norma agama. Sudah. Dan norma hukum. Dan norma hukum. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugasnya yaitu memberikan contoh norma agama itu apa contohnya, norma hukum itu apa contohnya. Setiap anggota kelompok yaitu harus memberikan contoh masing-masing. Misalnya si Putra ngasih contoh norma agama 1, norma kesopanan norma hukum 1. Kemudian si Dapa juga memberikan contoh norma agama 1 dan contoh norma hukum 1. Silakan diskusikan jawabannya. Setiap kelompok yaitu memberikan pendapatnya masing-masing untuk setiap anggota kelompok. Diskusikan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Tadi kan Ibu suruh untuk mendiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, kelompok pertama tadi yaitu mendiskusikan tentang apa yang akan kamu lakukan bila melihat teman merusak fasilitas sekolah. Ibu mau pendapat dari Karina, apa pendapatnya? Menurut teman kita melakukan menegur teman secara langsung. Kemudian pendapat si Amer? Menghentikan atau mengalihkan melakukan kegiatan. Misalnya ada teman yang merusak lampu, kita langsung ajak atau mengalihkan teman, misalnya ajak kegiatan lain, yaitu misalnya ajak menyapu kelas, ajak mengambil sampah atau memungut sampah di sekeliling sekolah. Jadi mengalihkan perhatian teman agar tidak merusak fasilitas sekolah. Kemudian jawaban si Baina, Laporkan kepada ibu. Kalau menurut si Baina, apabila ada temannya yang merusak fasilitas sekolah, yaitu melapor kepada Bu Guru. Ya, jawabannya semua sudah benar dan sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu tentang norma hukum dan norma agama. Baiklah, tadi Bu suruh berikan contoh dari norma agama dan norma hukum. Untuk pendapat si Putra, apa norma agama dan norma hukum? Contoh norma agama berbuat baik, norma hukum memakai helm saat bermotor. Betul, memakai helm saat motor, tapi bermotornya itu diboncengi, bukan si Putra yang bawa motor karena belum cukup umur tidak boleh bawa motor. Kemudian pendapat dari si Dapa, contoh norma agama dan norma hukum. Berkata baik, kata si Dapa, contoh norma agama yaitu berkata baik, kemudian melengkapi surat motor. Misalnya motor itu punya ayahnya, punya bapaknya suratnya, kalau harus dilengkapi, bukan motornya punya si Dapa, karena anak di bawah umur tidak boleh memiliki motor, apalagi membawa motor di jalan raya. Ibu rasa dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan atau diskusi yang kalian lakukan, kalian sudah memahami tentang itu aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar dan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari. Ibu simpulkan, semoga dengan pelajaran hari ini kita semua bisa melakukan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut, aturan-aturan yang ada di rumah, dan aturan-aturan yang ada di masyarakat sekitar. Dengan mempelajari ini kita mengerti atau memahami aturan apa saja yang ada di kehidupan
hari ya.